Ibu-ibu. Suara saya udah aman? Kedengeran ya? Aman ya Bu. Oke, baik. Baik, Ibu-ibu, kita mulai saja ya, sembari menunggu ibu-ibu yang lain untuk segera hadir di pertemuan Zoom kita pada malam hari ini. Saya menghimbau untuk ibu-ibu semuanya agar mengaktifkan kameranya dan soundnya boleh juga aktif untuk di beberapa sesi. Sebelum saya mulai, saya akan memberikan sebuah pantun. Jangan lupa cakepnya ya, ibu-ibu ya. Mana suaranya ini, Cakep. ibu-ibunya? Iya, belum. Ya. Oke, kita mulai pantun dulu ya. Sunyi sepi malam kelam. Cakep. 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 Menatap langit tak bertuan. Cakep. Izinkan saya mengucapkan salam Cakep. untuk ibu-ibu PIKK sekalian. Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ibu Ketua PIKK sekaligus Manajer PLN UP 3 Pringsewu, Ibu Eka Nurwati. Selamat datang Ibu dan selamat malam. Yang kami hormati Ibu-Ibu Asman, Ibu-Ibu MULP, dan Ibu-Ibu Pengurus PIKK PLN UP 3 Pringsewu. Yang kami hormati Ibu Almaratus Solihah, Magister Sosial, sebagai narasumber pada malam hari ini. Ya, insya Allah segera hadir ya. Ini belum hadir ya ibunya ya. Kita doakan segera hadir ya Ibu Almanya ya. Dan yang kami sayangi, segenap ibu-ibu anggota PIKK PLN UP 3 Pringsewu. Kami ucapkan selamat datang dan selamat malam kepada ibu-ibu semuanya. Yang pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita kembali dapat bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita adalah umat yang mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Ibu-ibu PIKK yang selalu bahagia, senang sekali saya Ibu Janik Royhan bisa memandu rangkaian acara pada malam hari ini, Jumat 20 Desember 2024, dalam pertemuan rutin bulanan PIKK PLN UP 3 Pringsewu dan webinar dalam rangka memperingati Hari Ibu Nasional ke-96 dengan tema Be a Happy Wife, Be a Strong Mother, dengan unit pelaksana UP3 Pringsewu. Ibu-ibu sekalian, rangkaian acara yang akan kita ikuti bersama pada malam hari ini yaitu pertama pembukaan, kedua pembacaan doa, ketiga himne dan mars PIKK. Lalu yang keempat sambutan Ketua PIKK PLN UP3 Pringsewu. Kelima materi webinar, keenam foto bersama. Ketujuh pengumuman door prize, selanjutnya arisan, dan yang terakhir penutup. Sebagai pembuka acara, marilah kita bersama-sama lafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan kita awali basmalah, acara kita bisa berjalan dengan lancar dan banyak memberikan manfaat. Acara yang kedua, pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Ibu Vera Hendra. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih Ibu Janil Royhan. Selamat malam Ibu Eka dan Ibu-Ibu semua. Selamat Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita bersama-sama berdoa, bermunajat kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala,
agar kegiatan pada hari ini diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar. Amin. Amin. Doa akan saya bacakan menurut agama Islam. Bagi yang berkeyakinan lain dapat menyesuaikan. Terima kasih. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, puji syukur kami persembahkan kepadamu atas segala limpahan karunia yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat bersilaturahmi dalam kegiatan pertemuan rutin PIKK PLN UP3 Pringsewu. Ya Allah, kami memohon kepadamu, jadikanlah acara yang kami laksanakan ini membawa hikmah dan manfaat sebagai upaya kami untuk memperkuat tali persaudaraan di antara kami. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah kami dari kesalahan dan kehilafan kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berilah kami dan keluarga kami kesehatan dan keselamatan. Berkahilah kami rezeki yang halal dan manfaat. Jauhkanlah kami dari fitnah, mara bahaya, dan bencana. Ya Allah, ya Mujibah Salin, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Sesungguhnya hanya kepadamu kami melabuhkan doa dan harapan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Vera Hendra yang telah memimpin doa. Semoga segala doa yang kita panjatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Acara ketiga yaitu Mars dan Himne PIKK PLN. Dimohon kepada Ibu Renita Cahya untuk memutar videonya. Terima kasih.
Oke, terima kasih Ibu-Ibu semuanya dan Bu Renita. Sepertinya ada yang baru tadi ya tampilannya. Bagus itu, bagus banget. Baik, Ibu-Ibu, acara selanjutnya adalah kata sambutan Ibu Ketua PIKK PLN UP3 Pringsewu kepada Ibu Eka Nurwati, dipersilahkan. Halo Ibu, Ibu Eka, apa Ibu masih sibuk ya? Ibu Eka, mana ya Ibu Eka ya? Ibu Ekanya kayaknya Log out udah kayaknya ya, keluar, keluar iya. ya? Udah keluar. Mungkin jaringan Gimana? ya? Apa mungkin kita skip Kak, dulu ya? iya skip dulu nanti ketika Ibu Eka udah masuk lagi, baru kita masukin kata sambutannya ya, gitu ya, Mbak Renita ya. Karena beliau lagi di perjalanan juga, dijemput anaknya apa ya, di bandara gitu. Jadi lagi repot juga ya. Baik Ibu-Ibu harap maklum ya. Dan di sini juga udah ada Ibu Alma, narasumber kita ya. Assalamualaikum Ibu Alma. Beliau juga Waalaikumsalam warahmatullahi ya, wabarakatuh. baik Bu. Maaf nih, untuk seluruh ibu-ibu yang ada di Zoom ini, saya belum bisa menggunakan background yang dikirim karena kebetulan posisinya sedang di Yogyakarta dan tidak membawa laptop. Saya sudah coba atur lewat HP, ternyata masih tidak bisa lewat HP menggunakan background. Jadi mohon maaf belum bisa seragam dengan Ya, ibu-ibu lain yang sudah hadir. baik, nggak apa-apa. Baik, Ibu-Ibu, sembari menunggu Ibu Eka Nurwati ya, untuk kembali login ke Zoom kita lanjutkan dulu acaranya ya Ibu-Ibu. Dan tibalah kita di sesi yang kita nantikan bersama, yaitu webinar dengan tema Be a Happy Wife, Be a Strong Mother, bersama narasumber kita Ibu Alma, Magister Sosial. Tema ini menarik sekali, dan juga sebagai charger semangat kita ya ibu-ibu, yang memang semangat itu tidak boleh habis bagi perempuan hebat seperti kita-kita ini. Apalagi kita menjadi seorang istri sekaligus seorang ibu yang memang seharusnya full power setiap saat ya. Nah, Ibu Almainlah yang nanti akan menjadi charger semangat kita pada malam hari ini dengan materi yang tema tadi yang sudah saya sebutkan. Dan beliau ini merupakan salah satu alumni aksi Indosiar di tahun 2019. Dan juga ya satu alma mater lah sama saya, hanya beda nasib aja ya. Tapi nasibnya bahagia semua kok ya. Ya, nanti juga ada door prize untuk dua penanya dan dua jawaban terbaik ya, dua orang yang bisa menjawab terbaik. Jadi mohon disimak baik-baik materinya ya ibu-ibu. Kepada Ibu Alma kami persilahkan. Boleh perkenalan singkat ya Ibu Alma ya, monggo. Ya, baik. Terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Ketua PIKK, Persatuan Istri Karyawan Karyawati, sekaligus manajer PLN UP3 Pringsewu, Ibu Eka Nurwati. Kemudian yang saya hormati pula Ibu-Ibu Asman, yakni asisten manajer, Ibu-Ibu MULP, manajer tiap unit UP3 Pringsewu, ULP Sukoharjo, ULP Kota Agung, ULP Talang Padang, dan ULP Liwa, dan seluruh ULP yang mungkin hadir pada kesempatan malam hari ini, yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
Kemudian yang saya hormati pula ibu-ibu pengurus PIKK UP3 Pringsewu dan segenap keluarga besar atau anggota dari PIKK UP3 Pringsewu yang insya Allah pada malam hari ini senantiasa Allah sehatkan badannya, Allah luaskan rezekinya, dan Allah panjangkan umurnya. Puji syukur, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriringkan salam, senantiasa kita sanjung agungkan kepada Nabi Gina wa Habibana Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin Allahumma amin. Seluruh peserta Zoom atau anggota yang hadir pada kesempatan malam hari ini sehat semua ya, Bunda ya. Sehat, Bu. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Karena cuacanya ini kebetulan saya seperti yang sudah saya ungkapkan tadi, saya sedang di Yogyakarta, bukan Yogyakartanya Gading-Rejo, tapi Yogyakarta Pulau Jawa. Maka ketika saya dihubungi oleh Bu Jani untuk bisa mengisi materi pada kesempatan malam hari ini, posisi saya sudah di Yogyakarta, sehingga ketika saya ke sini untuk dalam rangka safari dakwah di Jogja, saya tidak membawa laptop. Sehingga ketika Zoom, baik saat saya mengajar mahasiswa, karena saya juga merupakan salah satu dosen di Universitas Islam An-Nur, Lampung Selatan, dan kebetulan juga saya mengampu mata kuliah secara daring, jadi belajar daring, dan kemarin juga di pertemuan terakhir saya juga mengajar dengan HP supaya tidak ribet membawa laptop sampai ke Jogja selama 1 bulan. Karena saya safari di sini selama 1 bulan full dari awal Desember sampai insya Allah awal Januari nanti. Jadi ini mohon maaf, jadi saya belum bisa menggunakan background dan background saya polos saja. Kemudian jilbab juga saya tidak seragam, tapi insya Allah walaupun jilbab saya tidak berwarna pink, daleman jilbabnya sudah warna pink, mudah-mudahan mewakili ya untuk seragam pada kesempatan malam hari ini. Baik, perkenalkan singkat saja, nama saya Almaratus Solihah, biasa dipanggil Alma. Asal saya sama sebenarnya dengan beberapa audiens yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Saya asli dari Pringsewu saya di Pringsewu Barat. Tapi saat ini saya sedang berada di Yogyakarta dan nanti baru kembali ke Pringsewu lagi pada awal Januari. Mungkin singkat saja begitu ya. Dan hari ini saya mendapatkan tema dari panitia yang luar biasa, yakni mengenai be a happy mother, be a happy wife, dan be a strong mother. Ini tema yang luar biasa dan termasuk salah satu tujuan hidup setiap perempuan, yakni menjadi suami. Ya, Bagaimana cara membahagiakan suami? Menjadi seorang yang bahagia, kemudian menjadi seorang ibu yang kuat. Ini adalah merupakan salah satu cita-cita besar dari seorang wanita, terutama saat ini kita sudah mencapai beberapa detik-detik untuk merayakan salah satu hari perempuan juga, yakni Hari Ibu, yang nanti akan diperingati beberapa hari lagi. Tapi hari ini pertemuan kita juga dalam rangka untuk memperingati Hari Ibu tersebut, sehingga semua yang hadir di sini mampu menjadi istri yang bahagia, kemudian mampu menjadi ibu yang kuat. Mudah-mudahan ini salah satu doa yang bisa terrealisasi di dalam kehidupan kita. Maka ketika kita berbicara tentang istri yang bahagia, kemudian seorang ibu yang kuat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, kata Rasul, arba'atun man u'tiyahunna faqad u'tiya khairat dunya wal akhirah. Seseorang itu kalau hidupnya ingin bahagia, hidupnya ingin kuat, dunia sampai dengan akhirat. Wabil khusus kita sebagai seorang perempuan, kata Rasul, kalau hidup itu ingin bahagia dunia, bukan hanya di dunia saja, bahkan nanti sampai di akhirat, ada 4 poin penting yang harus dilakukan saat kita masih hidup di dunia, terutama bagi kaum perempuan. Apa saja itu kata Rasul? Yang pertama adalah qalban syakiro. Menjadi sosok manusia atau menjadi seorang perempuan yang qalban syakiro, hatinya
pandai mensyukuri segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita terkadang hidup di dunia seringkali mendengar ucapan orang memberikan nasihat kepada kita, banyak sedikitnya rezeki yang kita punya, kita diminta untuk bersyukur. Bahkan di dalam Al-Quran itu ada beberapa kata, setidaknya 3 kata yang sering kali muncul di dalam Al-Quran dan sering kali kita mendengarnya, mudah untuk diucapkan, tapi sulit untuk dipraktekkan. Salah satunya adalah syukur. Yang kedua ikhlas, yang ketiga adalah sabar. Kalau kita pengen hidup kita bahagia, kata Rasulullah tadi, yang pertama, jadilah orang yang hatinya pandai mensyukuri setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena memang syukur ini adalah pangkal atau kunci utama supaya kita bisa memiliki hidup yang ikhlas, hidup yang sabar. Karena syukur itu butuh ikhlas, ikhlas itu butuh sabar. Nah, lantas apa sejatinya syukur itu? Pengertiannya sama sejatinya dengan iman. Syukur itu adalah diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, dan dilakukan dengan perbuatan. Lisannya mengucap Alhamdulillah. Tapi syukur tidak hanya sebatas lisan mengucap Alhamdulillah saja. Tapi hatinya juga harus ikut bersyukur. Lisannya Alhamdulillah, hatinya ikhlas atas segala ketetapan yang Allah berikan kepada kita, atas segala rezeki yang datang kepada kita ikhlas. Bukan hanya lisannya saja yang mampu berkata, aku syukur, aku ikhlas, Alhamdulillah, tapi hatinya juga benar-benar ikut ikhlas. Baru setelahnya syukur itu dilakukan dengan perbuatan. Artinya apa? Semakin banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka harus semakin banyak itu pula kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saya di sini berbicara be a happy wife dan be a strong mother-nya dalam segi agama ya, karena memang saya termasuk salah satu ya yang sudah disebutkan oleh MC tadi, bahwa saya juga termasuk salah satu jebolan daripada Aksi Indosiar 2019, dan sampai saat ini saya masih terus aktif untuk berdakwah, bukan hanya di Lampung tapi juga di Pulau Jawa, dan saat ini jadwal saya ada di Yogyakarta. Maka kita berbicara bagaimana kita menjadi seorang istri yang bahagia, kemudian menjadi seorang ibu yang kuat, itu dalam segi ranah agamanya. Nah, maka kata Rasul tadi yang pertama, kalau ingin bahagia, menjadi seorang ibu yang kuat, menjadi manusia yang bahagia dunia sampai dengan akhirat, kunci yang pertama adalah syukur. Syukurnya bukan hanya lisannya saja yang alhamdulillah, tapi hatinya ikhlas, badannya semakin sering banyak nikmat yang masuk ke dalam diri kita, maka harus semakin banyak itu pula kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insya Allah untuk menjadi seorang istri yang bahagia, untuk menjadi seorang ibu yang kuat untuk anak-anaknya, ketika kita mampu bersyukur, insya Allah akan Allah tambah. Salah satu firman Allah kan mengatakan yang sering kali kita hafal, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur akan nikmatku, kata Allah, maka niscaya nikmat Allah itu akan Allah tambah terus-menerus. Tapi barang siapa yang kufur akan nikmatku, kata Allah, maka azab Allah amatlah pedih. Ini yang perlu kita catat. Menjadi seorang ibu yang strong, kemudian menjadi seorang istri yang bahagia, kuncinya adalah bersyukur. Berapapun rezeki yang dititipkan oleh Allah lewat suami, kemudian diberikan kepada kita, kita syukuri, insya Allah akan bertambah. Bagaimanapun anak, nah ini terutama untuk anak ya, kadang-kadang kan ujiannya seorang ibu itu bukan hanya di suaminya saja, bukan hanya di lingkungan pekerjaannya saja, atau bukan hanya di pekerjaan rumah yang begitu banyak saja, tapi salah satu bentuk ujiannya seorang ibu itu juga anak. Maka ketika ibu itu mampu melewati ujian dari anak, misalkan anak zaman sekarang dengan anak zaman dulu sangat jauh berbeda. Kalau dulu ketika kita marah, ketika seorang ibu marah dengan anaknya, ibunya hanya melotot saja,
anaknya paham kalau ibu itu marah. Tapi di zaman sekarang, ketika ibunya melotot, justru anak itu banyak yang malah ikut melotot karena disangka ibunya bercanda atau nggak tahu kalau ibunya itu marah. Nah, maka pola pengasuhan zaman sekarang ini memang harus lebih digencarkan lagi, harus lebih banyak lagi belajar agar kita bisa memahami bagaimana karakter anak itu sendiri. Karena kalau di dalam Islam, pendidikan pertama yang harus diajarkan orang tua, terutama ibu kepada anaknya, kan kalau di dalam Islam itu sering disebutkan al-ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah pendidikan yang paling pertama dan paling utama bagi anaknya. Maka pendidikan yang harus diajarkan oleh ibu terhadap anak atau bapak dan ibunya terhadap anaknya adalah pendidikan tarbiyah atau pendidikan karakter. Karena watak ini kalau dari kecilnya sudah buruk, nanti ketika besar ingin diubah akan sulit untuk diubah. Tapi kalau watak itu dari kecilnya sudah baik, insya Allah ke depannya akan terus baik. Karena kalau dari segi intelektual, misal anak ini kurang pintar, kurang memahami matematika, kurang memahami fisika, mungkin masih bisa dibantu dengan les. Les tambahan, private misalkan. Tapi kalau anak ini dari kecil, wataknya sudah keras, susah untuk diomongi oleh orang tuanya, maka kelak ketika besar ia ingin berubah itu agak sulit. Karena watak ini dibentuk saat ia kecil, karakter ini dibentuk dari kecil sampai dengan dewasa. Ini salah satu bentuk daripada tanggung jawab atau pendidikan yang harus diberikan kepada anak-anak kita di masa sekarang. Ini mohon maaf, Yogyakarta dengan Lampung cukup berbeda untuk waktu Isya, dan di sini sudah masuk waktu Isya. Kebetulan tempat penginapan saya sebelahan dengan masjid, jadi mohon maaf jika nanti ada suara azan ya, karena berbedanya sekitar 10 sampai dengan 15 menit dengan di Lampung. Bisa saya lanjut ya? Mudah-mudahan Ya. masih bisa menyimak apa yang dibicarakan pada kesempatan malam hari ini. Nah, jadi salah satu cara agar ibu itu bisa menjadi ibu yang kuat, kemudian menjadi istri yang bahagia, kuncinya yang pertama kata Rasulullah adalah qalban syakira atau hati yang pandai mensyukuri setiap nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasul yang kedua adalah walisanan dzakira. Lisan yang pandai berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap emosi yang keluar dalam diri kita itu sejatinya ada obat penangkalnya supaya tidak berlebihan ketika keluar. Yakni dengan cara apa? Berzikir. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Kata Allah kan begitu. Sesungguhnya zikir itu dapat menjadi penenang hati. Karena perempuan itu dikatakan bahagia sebagai seorang istri, dikatakan bisa kuat menjadi seorang ibu. Kunci utamanya adalah mental yang sehat. Mental yang sehat dari seorang ibu itu kunci penting sekali untuk bisa mendidik anak-anak sampai bisa menjadi seorang istri yang bahagia. Karena terkadang banyak orang yang terlihat zohirnya atau kelihatan dari yang tampak itu bahagia, tapi belum tentu dari yang tampak di sosial media, misalkan upload dengan suami, upload dengan anak, tampaknya baik-baik saja, tapi belum tentu apa yang ditampakkan di sosial media, zohir yang terlihat oleh orang lain, itu sama dengan batinnya. Makanya istri itu bisa dikatakan bahagia, seorang ibu itu bisa dikatakan strong mother apabila apa? Dirinya pandai mensyukuri nikmat Allah, yang kedua zikirnya juga diperbanyak agar mental kita ini sehat. Kesehatan mental di zaman sekarang itu penting. Di tengah tantangan zaman yang semakin maju, kemudian teknologi yang semakin berkembang, kesehatan mental bagi seorang ibu dan seorang istri itu penting. Maka salah satu untuk menjaga mental kita agar baik, apa caranya? Selain ibadah kita diperbanyak, utamanya selain daripada ibadah, yakni berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir dengan benar-benar zikir,
Bukan hanya lisannya astagfirullah, 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 tidak. Tapi hatinya juga ikut berzikir, pikirannya juga ikut berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya menjadi seorang istri ketika ingin bahagia, menjadi seorang ibu ketika ingin kuat, ketika ingin menjadi seorang ibu yang strong, maka harus memiliki amalan. Amalannya itu apa? Tidak lain dan tidak bukan ya zikir tadi. Setidaknya sebagai seorang perempuan yang multitasking ya, banyak yang dilakukan menjadi seorang ibu, ada juga yang bekerja di luar, kemudian harus juga taat kepada suami, melayani suami dan lain sebagainya. Punya banyak eh, apa ya? Punya banyak pekerjaan dan banyak yang harus diurus kan begitu. Maka untuk bisa menyeimbangkan itu sebagai seorang perempuan juga harus punya amaliyah. Amaliyahnya itu apa kalau di dalam Islam? Ya ini berzikir tadi. Paling tidak dia punya zikir yang rutin. Mungkin bisa melakukan salah satunya, saya sering mengatakan kepada jamaah saya, kalau ingin hati kita tenang, rezeki kita mengalir, jadi orang yang pandai bersyukur, itu ada salah satu amaliyah yang luar biasa yang bisa dikerjakan saat pagi hari, saat antara azan dengan iqomah subuh. Jadi ketika pagi usahakan bangun sebelum subuh, bisa mengerjakan tahajud dulu karena sejatinya sebaik-baiknya sholat tahajud itu adalah yang di akhir waktu. Kalau sholat wajib kan di awal waktu, tapi kalau tahajud kemudian duha itu waktu yang paling baik adalah di akhir. Sama halnya dengan duha. Sebaik-baiknya sholat duha itu sejatinya adalah saat matahari sedang terik-teriknya. Jadi bukan jam 8, bukan jam 9, justru saat siang hari. Paling tidak setengah jam sebelum waktu zuhur ada. Sebelum waktu zuhur datang. Itu waktu terbaik untuk melaksanakan sholat duha. Tahajud pun demikian. Sebaik-baiknya sholat tahajud adalah yang di akhir. Agar apa? Karena kadang-kadang orang nih bangun jam 2 subuh, kemudian sholat tahajud sampai beberapa rakaat, baca Quran, zikir, dan segala macam. Tapi belum masuk waktu subuh. Sehingga kadang-kadang bangun tahajud iya, zikirnya iya, kemudian amaliyah yang lain juga dibaca, bahkan Quran dibaca, tapi karena masih lama jenjang waktu antara sholat tahajud dengan subuhnya, sehingga masih ada waktu untuk istirahat, yang tidak sadar tadinya mungkin hanya kepengen rebahan, akhirnya tidur, sunnahnya dapat, wajibnya malah ketinggalan kadang-kadang. Kesiangan bangunnya karena ketiduran. Maka sebaik-baik tahajud itu sejatinya adalah yang mepet dengan sholat subuh. Paling tidak setengah jam sebelum sholat subuh, sehingga nanti ketika selesai rangkaian sholat tahajud kemudian zikir, masuk waktu subuh kita bisa datang ke masjid atau mengambil air wudhu lagi, atau setelah kita mendengarkan azan, kita langsung berdiri, ini amaliyahnya setelah tahajud. Paling tidak setelah azan kita berdiri melaksanakan 2 rakaat sholat sunnah qobliyah subuh. Ini salah satu bentuk sunnah yang juga amaliyah agar kita hidup di dunia ini bisa lebih tenang di dalam menjalani hari-hari dan emosi kita bisa lebih terkontrol dengan ini. Jadi laksanakan 2 rakaat sholat sunnah qobliyah subuh. Setelah sholat qobliyah subuh, jangan langsung sholat subuh kalau sholatnya sendirian ya, tapi zikir dulu. Bunyi zikirnya adalah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Itu dibaca sebanyak 100 kali, tidak kurang dan tidak lebih. Kalau biasa membaca ini tidak sampai 5 menit sudah selesai. 3 menit, 2 menit bahkan sudah bisa selesai. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Ini dibaca sebanyak 100 kali. Nah, ini dulu ketika saya di pesantren, kiai saya berpesan begini, terutama untuk para santriwatinya yang perempuan, ketika nanti sudah berumah tangga, atau bahkan sudah selesai pendidikan di pesantren, maka jangan lupa zikir ini terus dibaca. Satu, sebagai pendatang rezeki. Yang kedua, sebagai salah satu bentuk amaliyah agar mental kita sehat, jiwa kita kuat, dan mampu menjalani hari-hari kita dengan kuat, dengan perantara daripada zikir yang kita baca dan amaliyah sunnah sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh tadi.
Maka kembali lagi, yang kedua, caranya supaya kita itu bisa hidup bahagia di dunia, bahkan sampai nanti di akhirat, menjadi seorang istri yang bahagia, menjadi seorang ibu yang kuat. Maka yang kedua syaratnya adalah perbanyak zikir. Satu, bersyukur. Yang kedua, zikir. Barulah kata Nabi yang ketiga, apa itu? Wabadanan alal balai sobiro. Orang kalau pengen bahagia hidupnya dunia sampai dengan akhirat, bahkan menjadi orang yang kuat adalah wabadanan alal balai sobiro. Jadilah orang yang badannya kuat, siap menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabadanan alal balai sobiro. Badannya kuat dalam menghadapi segala macam ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu artinya apa? Bukan yang badannya sering nge-gym atau yang sering lari, bukan. Artinya apa? Wabadanan alal balai sobiro. Badan yang kuat menghadapi segala ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ketika manusia tersebut atau seorang ibu diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidupnya tetap langgeng kepada Allah. Ketika diberikan ujian, dia tidak tumbang, tetap beribadah kepada Allah, tapi ketika diberikan kebahagiaan, diberikan rezeki yang berlimpah luas, ia tidak terlena dengan rezeki yang sudah diberikan oleh Allah kepadanya. Ini yang dikatakan kuat. Ketika diuji dengan kekurangan, ia kuat. Tapi ketika diuji dengan kelebihan, rezeki yang banyak, anak yang pintar, suami yang faham terhadap kondisi istri, kemudian nafkahnya mungkin lebih daripada biasanya, ia tidak pernah lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap beribadah kepada Allah, diuji tidak tumbang, diberikan kelebihan, diberikan kekayaan, diberikan kesenangan, ia tidak terlena. Ini yang dikatakan badannya kuat dalam menghadapi segala macam ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena segala sesuatunya itu termasuk daripada ujian. Kita diberikan kekurangan, ujian. Kita diberikan kelebihan oleh Allah, ini juga ujian. Contoh saja dalam segi rezeki. Kalau kita diberikan kekurangan rezeki, misal sudah harus jatuh tempo bayar ini, bayar ini, bayar itu, misalkan. Itu kan biasanya kita pusing. Nah, kalau sudah pusing begini, kalau orang yang dekat dengan Allah, pasti mendekat kepada Allah, minta solusi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau dalam kekurangan. Tapi beda halnya ketika kita dalam kelebihan. Kalau orang yang benar-benar badannya kuat, dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika banyak rezeki yang didapatkan, ketika ketika berlebih bahagia yang didapatkan, ia tidak lupa dengan Allah. Artinya apa? Ketika mendapatkan kelebihan, ia tidak pernah lupa untuk berbagi atas kebahagiaan yang dia punya. Salah satu caranya bagaimana? Yakni dengan rutin bersedekah. Dan sedekah ini seringkali disebut baik di hadis Nabi maupun dalam firman Allah. Manusia ketika meninggal dunia, kita seringkali dengar, hanya ada 3 perkara yang bisa dibawa ketika manusia meninggal dunia. Satu, yakni sodakoh jariyah, atau sodakoh yang terus mengalir pahalanya, termasuk salah satunya ketika kita memberikan sumbangan kepada masjid dan musola. Selama masjid itu masih berdiri, musola itu masih berdiri, kita nyumbang untuk pendiriannya atau renovasinya. Selama masjidnya masih berdiri, musolanya masih berdiri, walaupun kelak kita sudah meninggal dunia, tapi masjidnya masih ada, maka pahala yang kita dapatkan dari menyumbang masjid tersebut itu akan terus mengalir kepada kita walaupun kita masih meninggal dunia. Dan yang pertama yang disebutkan adalah sodakoh jariyah. Itu hadis Nabi. Sama halnya dengan yang dikatakan oleh Allah di dalam firman-Nya surah Ali Imran ayat 134. Kata Allah apa? Ciri orang yang takwa itu juga ada 3. Yang pertama disebutkan lagi-lagi sedekah. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Seseorang yang senantiasa bersedekah di kala lapang maupun sempit. Baru yang kedua, wal kaziminal ghaiza, orang yang mampu menahan amarahnya. Dan yang ketiga, wal afina 'anin nas, orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain.
Nah, dari ketiga itu yang Allah sebutkan, yang pertama disebutkan adalah orang yang senang bersedekah di kala lapang maupun sempit. Bahkan memang sejatinya sedekah itu kalau salah satu yang dikatakan oleh Kanjeng Nabi, setiap ruas anggota tubuh kita ini, setiap harinya itu harus dikeluarkan sedekahnya. Kalau sudah ada kata harus, itu mendekati wajib. Nah, seluruh ruas anggota tubuh kita, mulai dari kepala sampai dengan kaki, itu harus dikeluarkan sedekahnya. Amar ma'ruf adalah sedekah, kata Rasulullah. Nahi mungkar adalah sedekah. Dan semua itu dapat diganti dengan melaksanakan sholat sunnah duha 2 rakaat. Minimal mengerjakan 2 rakaat sholat sunnah duha dalam satu hari, ini juga termasuk bagian daripada sedekah. Maka kita hidup di dunia tidak ada alasan lagi. Kita setiap harinya tidak bersedekah lantaran tidak punya uang, misal, atau belum gajian, misalkan. Tidak ada alasannya, karena sedekah itu bukan hanya yang berupa materi saja, tapi non-materi juga bagian daripada sedekah. Tadi kata Kanjeng Nabi, amar ma'ruf itu sedekah, nahi mungkar itu sedekah, bahkan mengerjakan 2 rakaat sholat sunnah duha, itu juga bagian daripada sedekah. Bahkan yang lebih daripada itu, kita mungkin lagi jalan, mau ke warung misalkan. Kemudian di jalan kita nemu paku. Paku itu kita ambil, kemudian kita buang di tempat sampah. Ini juga bagian daripada sedekah yang besar. Bayangkan ketika satu paku itu mengenai ban mobil misalkan, atau mengenai ban motor, orang yang lewat kemudian kena paku bannya, otomatis akan bocor. Tapi karena tangan baik kita mengambil paku yang mungkin bentuknya kecil itu, kita buang ke tempat sampah, orang yang tadinya ban motornya atau ban mobilnya mau bocor gara-gara paku tersebut, tidak jadi bocor lantaran tangan baik kita mau bersedekah membuang paku di jalan ke tempat sampah. Ini juga termasuk bagian daripada sedekah. Maka sekali lagi, jadilah seorang istri yang bahagia, jadilah seorang ibu yang kuat dengan cara yang ketiga, yakni menjadi orang yang badannya kuat, menjadi seorang ibu, menjadi seorang istri yang badannya kuat, siap menerima segala ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Baik itu ujian berupa kelebihan harta atau sesuatu yang baik-baik, ataupun ujian dari sesuatu yang kurang mengenakan. Maka ini salah satu caranya agar kita mampu menjadi orang yang bahagia, bukan hanya di dunia tapi sampai dengan di akhirat. Barulah yang keempat, Rasulullah SAW mengatakan, kalau seseorang itu ingin memiliki hidup yang bahagia dunia sampai dengan akhirat, menjadi istri yang bahagia, menjadi ibu yang kuat, lakukanlah yang nomor 4 ini. Apa kata Rasulullah? Zaujatan solihatan. Menjadi seorang istri yang solihah, menjadi seorang ibu yang solihah untuk anak-anaknya. Artinya apa? Istri yang solihah itu kan yang taat terhadap suaminya. Ketika berbicara dengan suami juga hati-hati, mampu menjaga kehormatan suami. Ini kan bentuk daripada istri yang solihah. Kemudian menjadi seorang ibu juga yang solihah untuk anak-anaknya. Baik anak laki-lakinya maupun anak perempuannya. Dengan cara apa? Mampu menjadi contoh. Karena mau tidak mau di zaman sekarang, anak itu mencontoh orang tuanya, mencontoh bapaknya, apalagi mencontoh ibunya. Maka ketika orang tua zaman sekarang, orang tua zaman dulu mungkin ketika anak itu diperintah sholat, padahal orang tuanya masih ngerokok, misalkan, atau ibunya masih nonton TV, anaknya diperintah sholat, Siti misalkan, atau Johnson misalkan, sholat. Walaupun ibunya masih nonton TV, bapaknya masih sibuk ngerokok misalkan, atau masih sibuk main game, anaknya tetap akan sholat walaupun mungkin hatinya gerutu. Tapi zaman sekarang, ketika anak itu diperintah sholat oleh orang tuanya, sedangkan kok orang tuanya tidak sholat, tetap jojong nonton TV, bapaknya tetap
sibuk dengan HP-nya, ia akan protes begitu. Ibu kok nyuruh aku sholat, tapi ibu masih main HP, misal. Bapak nyuruh sholat, tapi masih main game. Anak zaman sekarang tuh semakin gizinya tercukupi, terpenuhi, zaman semakin berkembang, jiwa kritisnya, bahkan protesnya itu lebih luar biasa. Maka menjadi seorang ibu, menjadi seorang istri, itu harus mampu terutama menjadi contoh bagi anak-anaknya. Karena contoh ini bukan hanya diajarkan sekarang. Zaman Nabi dulu, Rasul itu berdakwah dengan akhlak. Bukan hanya dengan dakwah secara apa ya, secara dakwah yang bilisan saja, tapi Nabi itu juga berdakwah terutama kunci utamanya adalah merubah akhlak dengan akhlak. Menjadi contoh dulu, menjadi uswah, menjadi suri tauladan, barulah banyak umatnya Kanjeng Nabi yang mengikuti Rasulullah lantaran akhlaknya yang luar biasa, lantaran mampu mencontoh sifat-sifat Nabi yang luar biasa. Maka ini juga yang harus kita tiru sebagai seorang istri, kemudian sebagai seorang ibu yang kuat. Maka jadilah istri yang solihah, jadilah seorang ibu yang solihah untuk anak-anaknya, sehingga mampu menjadi contoh yang baik antara ibu dengan anak, kemudian menjadi istri juga yang bisa solihah terhadap suaminya. Sehingga mudah-mudahan ketika kita sebagai seorang perempuan, sholatnya rajin, baca Qur'annya rajin, nanti misalkan suaminya sholatnya masih bolong-bolong, kemudian baca Qur'annya juga kadang-kadang bacanya sebulan sekali, misal. Tapi ketika melihat istri kok lebih lebih rajin, mudah-mudahan insya Allah hatinya juga terketuk untuk semakin bisa istiqomah juga seperti istrinya dalam hal sholat, dalam hal ibadah, dalam hal membaca Quran dan lain sebagainya. Jadi untuk menjadi seorang istri yang bahagia, kemudian menjadi seorang ibu yang kuat, lakukan keempat tips dari Rasulullah SAW untuk menggapai hidup bahagia dunia sampai dengan akhirat ini. Yang pertama, qalban syakiro, hatinya senang-senang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya lisannya mengucapkan alhamdulillah, hatinya ikhlas menjalaninya, kemudian raganya semakin banyak bersyukur, semakin banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu, syukur. Yang kedua, zikir. Kemudian yang ketiga, badannya kuat. Ketika diuji dengan kekurangan, tetap dekat dengan Allah, hubungannya langgeng dengan Allah. Tapi ketika diuji dengan kelebihan, hubungan dengan Allah juga tetap langgeng. Tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kunci yang nomor 4, tadi kata Kanjeng Nabi, yakni menjadi seorang istri yang salihah dan menjadi seorang ibu yang salihah yang mampu menjadi contoh bagi anak-anaknya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki hidup yang bahagia, menjadi istri yang bahagia, dan menjadi ibu yang kuat dalam mendidik anak-anaknya kelak. Maka dalam rangka menyambut Hari Ibu ini, saya ucapkan selamat Hari Ibu untuk seluruh ibu-ibu kuat pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan kita tetap dikuatkan oleh Allah, dijadikan mental kita yang sehat, kemudian dijadikan hidup kita, terutama menjadi seorang istri yang bahagia, yang mendampingi suami sampai dengan akhir hayat nanti. Amin, Allahumma amin. Baik, itu mungkin materi sedikit dari saya. Karena saya hanya punya waktu 1 jam, nanti setengah jam lagi, kurang ya ini, kita akan tanya jawab. Dan nanti ada pertanyaan mungkin dari saya yang bisa dijawab oleh rekan-rekan yang hadir pada kesempatan malam hari ini untuk bisa dapat door prize nantinya. Oke. Silakan saya kembalikan dulu kepada moderator mungkin untuk bisa dipimpin tanya jawabnya. Baik, terima kasih Ibu Alma penyampaian materinya. Ayo kita sekarang tanya jawab ya, atau bertanya dulu aja deh, baru nanti kita menjawab pertanyaan dari Ibu Almanya. Ada yang mau bertanya? Dua penanya nih untuk door prize-nya. Ayo. Oke, Ibu Dwi, Yuda, boleh Bu? Iya, senyum dulu dong Bu. Nah, Dibuka. monggo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ini mengenai sedekah ya, Bu. Bagaimana hukumnya jika, jika kita tuh bersedekah di foto dan ditaruh di media sosial. Ya mungkin sebagian orang eh, mungkin untuk mengajak dia, ayo ikut kayak saya bersedekah gitu. Nah, itu gimana hukumnya, Bu? Saya mohon pencerahannya. Baik, kita simpan dulu untuk satu lagi penanya ya, dan nanti sekaligus Ibu Alma menjawabnya. Satu lagi, ayo ibu-ibu bertanya tentang gimana caranya jadi istri yang bahagia, menjadi seorang ibu yang kuat, yang harus setiap harinya menjaga kewarasan kita. Ayo, apa waras semua ini ya? Mudah-mudahan waras semua ya. Jadi ibu ya, dan jadi istri juga sepertinya. Ayo, ada yang mau nanya? Ibu Leni, Ibu Putri, Ibu siapa lagi nih? Ibu Elsa, Bu Renita mungkin? Ayo, satu penanya lagi. Sayang loh dopresnya nanti dikasih ke yang lain. Yuk, itu ada Bu Meita Sanjaya. Mau nanya, boleh? Bu, Bu Putri boleh nanya, Bu. Oke, boleh sekali. Silakan Bu Putri Samsul. Curhat juga boleh ya. Terima Silakan. kasih atas waktunya, Bu Janik. Ibu Alma mau bertanya, tapi kebetulan bukan dari yang Mbak yang dibahas tadi, agak melenceng sedikit. Kan kita nih sebentar lagi kan mau bulan Ramadan ya, Bu. Nah, ada sih pernah terbesit itu kan kalau seandainya kita itu nggak mampu berpuasa karena misalnya hamil ya Bu, itu kan kita harus membayar fidyah. Nah, kalau maaf sekali kalau seandainya dia tuh juga kurang mampu, gimana ya Bu? Nah itu Bu, dia harus membayar fidyahnya seperti apa? Sedangkan dia aja misalnya sebenarnya untuk makan aja pas-pasan gitu ya Bu. Oke Bu, terima kasih ya Bu. Baik, terima kasih Bu Putri dan Ibu Dwi yang sudah bertanya. Saya persilakan Ibu Alma untuk menjawab pertanyaan dari ibu-ibu ini tadi. Silakan Bu. Baik, terima kasih Bu Jani. Dan untuk dua penanya yang luar biasa ya. Dan ini mungkin termasuk eh, pertanyaan perwakilan dari seluruh yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Yang pertama tadi dari Bu Dwi. Dwi ya. Ya. Oke. Dari Bu Dwi tadi bagaimana perkara sedekah? Kalau sedekah yang kita berikan itu kita upload atau biasanya kan ada tradisi kita pada tanggal 10 Muharram, ini juga anjuran daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bersedekah kepada anak-anak yatim pada tanggal 10 Muharram. Karena Rasul mengatakan, Ana wakafilul yatim fil jannah kahada. Ana wakafilul yatim fil jannah kahada. Saya bersama orang-orang yang menyantuni anak-anak yatim, kelak di surga akan seperti ini. Rasul mengacungkan kedua jarinya, jari tengah dengan jari telunjuk. Artinya apa? Kelak aku, kata Rasulullah, bersama orang-orang yang menyantuni anak-anak yatim akan berdampingan bersamaku di surga seperti halnya jari tengah dan jari telunjuk. Ini kata Rasulullah. Maka lantas bagaimana ketika kita bersedekah diupload, kemudian kalau saat 10 Muharram atau sedekah yatim, anak yatimnya dipanggil ke depan, kan begitu. Kemudian baru disedekahi satu-satu dengan amplop atau orang-orang yang hadir di sana, kemudian siapa yang mau bersedekah silahkan menyedekahi satu-satu dari anak yatim yang ada di depan, kan begitu. Sejatinya untuk sedekah seperti ini tergantung daripada niat orang yang mau bersedekah. Apa niatnya? Kalau pertama ia niat bersedekah karena ingin dipuji, makanya upload, Alhamdulillah hari ini habis sedekah sama 1.000 anak yatim misalkan. Masing-masing anak yatim saya kasih 1 juta loh gitu. Tapi niatnya tuh
karena ingin pamer supaya dapat pengakuan dari orang lain bahwa kita mampu, kita menjadi orang yang ahli sedekah. Nah, ketika niatnya atau terbesit di dalam hati mengupload sodakoh kita itu karena kita ingin pamer terhadap orang lain, ini yang salah. Ini yang tidak boleh, karena niatnya adalah mengupload untuk pamer. Tapi ketika niat kita mengupload itu untuk mengajak orang lain agar bisa bersedekah bersama-sama dengan kita atau termotivasi untuk bisa bersedekah seperti halnya kita bersedekah, nah justru ini yang dianjurkan. Karena apa? Mengajarkan kebaikan, amar ma'ruf, ini juga termasuk bagian daripada sedekah. Mengajak orang untuk bersedekah, mengajak orang untuk berbuat kebaikan, ini termasuk salah satu bentuk sedekah juga yang kadang-kadang sering tidak kita sadari. Maka sejatinya sedekah yang seperti ini tergantung daripada niatnya. Ketika kita niatnya ingin dipuji, terbesit sedikit saja, ini yang salah. Tetapi ketika niatnya ingin mengajak orang lain agar bisa bersedekah bersama kita, termotivasi untuk bersedekah, ini justru baik. Karena memang kalau dulu kan Rasulullah sering mengatakan ketika tangan kanan memberi, tangan kiri lebih baik tidak tahu. Ya. Ini agar apa? Agar kita jauh daripada yang namanya sifat riya. Ingin dipuji orang lain, ingin disanjung oleh orang lain, gunanya itu. Tapi terkadang ada, Rasulullah juga mengajarkan ketika bersedekah itu secara terang-terangan. Agar apa? Supaya menjadi motivasi bagi yang lainnya. Termasuk salah satunya dulu ketika Rasulullah berdakwah, itu dikumpulkan para sahabat di satu ruangan, dan Rasul mengatakan bahwasannya untuk berdakwah di jalan Allah kita butuh modal, kata Rasulullah. Nah, ketika mengatakan itu, Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, lantas di sini siapa kira-kira yang ingin bersedekah untuk dakwah kita di jalan Allah Subhanahu wa taala? Wah, dulu zaman Rasulullah itu masing-masing sahabat semuanya mengangkat tangan, termasuk Khulafaur Rasyidin. Salah satunya Utsman bin Affan. Ketika angkat tangan, saya ya Rasulullah, kata Utsman bin Affan, saya mau bersedekah 30% dari harta yang saya miliki di dunia. Utsman bin Affan ini kan terkenal salah satu sahabat Nabi yang paling kaya pada waktu itu. 30%-nya harta Sayyidina Utsman bin Affan ini tidak sebanding ketika hartanya orang-orang kaya di Pringsewu dijadikan satu. Ini belum sebanding dengan 30% hartanya daripada Utsman bin Affan. Kemudian yang kedua, berlomba lagi saya ya Rasulullah. Siapa? Umar bin Khattab. Berapa yang disumbangkan oleh Umar bin Khattab? 50% dari harta yang dimiliki selama hidup di dunia. Sampai kemudian yang terakhir, mengangkat tangan yang terakhir, siapa itu? Abu Bakar As-Siddiq. Saya ya Rasulullah akan menyumbangkan seluruh harta yang saya miliki selama hidup di dunia. Sampai Rasul saja kaget waktu itu. Loh, wahai Abu Bakar, jika engkau menyumbangkan seluruh harta yang kau miliki, lantas bagaimana dengan anak dan istrimu, kata Rasulullah. Sambil tersenyum Abu Bakar mengatakan, cukup bagiku engkau, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini keluar biasaannya. Nah, dulu untuk berdakwah juga Rasulullah sempat lelang ya, lelang sodakoh. Nah, ini juga penting sebagai salah satu bentuk semangat kita untuk memotivasi orang lain agar bisa meniru kebaikan-kebaikan kita. Dan ini termasuk daripada amar ma'ruf, mengajak kepada kebaikan. Jadi tidak masalah, Bu Dwi, tergantung daripada niat. Begitu ya? Bisa Iya, Bu. dipahami mudah-mudahan? Ya, makasih Bu. Sama-sama. Kemudian yang kedua tadi pertanyaan dari Bu siapa ya? Bu Bu Putri. Putri, iya Bu Putri. Apa tadi pertanyaan dari Bu Putri? Kok saya agak lupa. Tentang fidyah tadi ya. Oke, tentang fidyah. Nah, ini juga hati-hati ya untuk ibu-ibu yang sedang hamil, kemudian menyusui. Kita punya kewajiban untuk membayar fidyah ketika kita tidak berpuasa. Betul. Tapi jangan sampai salah kaprah. Kadang-kadang ada orang yang sudah membayar fidyah tapi tidak mengkodok puasanya. Nih, ya, untuk ibu-ibu yang lagi hamil kemudian menyusui, ketika tidak berpuasa, di dalam fikih, terutama mazhab Imam Syafi'i, dikatakan seorang ibu yang hamil dan ibu yang menyusui
tidak berpuasa itu punya syarat-syarat tertentu. Termasuk salah satunya ibu yang lagi hamil ketika tidak mau berpuasa itu harus ada syaratnya. Apa syaratnya? Dokter harus mengatakan bahwasannya ia tidak boleh berpuasa. Tapi ketika dokter mengatakan janin ibu tersebut kuat, bisa berpuasa. Nah, maka kita itu tetap harus wajib hukumnya untuk berpuasa untuk ibu yang hamil. Kemudian syarat yang selanjutnya adalah ketika memang kata dokter jangan puasa dulu, nanti takutnya ketika ibu berpuasa ada apa-apa dengan janinnya. Atau saat menyusui, misalkan kalau ibu puasa nanti nggak keluar nih asinya, misalkan begitu. Nah, ketika dokter mengatakan seperti itu, boleh tidak berpuasa, tapi dengan syarat, satu, membayar fidyah, yang kedua, wajib mengkodok puasanya. Ya, itu yang perlu diperhatikan untuk ibu-ibu yang sedang hamil kemudian tidak berpuasa, tetap harus mengkodok puasa. Bukan berarti ketika sudah fidyahnya dibayar, kodok puasanya tidak dilakukan. Nah, kemudian bagi orang yang tidak mampu, bagaimana caranya membayar fidyah? Nah, untuk orang yang kurang mampu, yang tidak bisa membayar fidyah, itu bisa diganti. Yang pertama dengan memberikan makanan siap saji, ya tidak usah yang aneh-aneh lah, misal tempe goreng gitu dengan nasi. Masa dalam 1 tahun full nggak bisa dengan itu kan mustahil banget ya. Misalkan kalau untuk orang yang masih masih berpenghasilan lah misalkan. Belikan saja makanan siap saji yang sudah kita masak kepada orang yang membutuhkan. Itu juga boleh termasuk bagian daripada fidyah. Uang tunai juga termasuk daripada fidyah. Tapi kalau misalkan tidak punya sama sekali, selama 1 tahun penuh kok untuk makan saja masih kurang, jadi untuk membayar fidyah ini sama sekali tidak bisa, maka kewajiban fidyahnya bisa gugur lantaran memang benar-benar tidak memiliki sama sekali. Tapi yang perlu diingat ketika fidyahnya sudah gugur, kewajiban membayarnya lantaran memang tidak mempunyai uang sama sekali mepet banget misalkan, maka yang harus dilakukan yang kedua, kodoknya jangan sampai ditinggalkan. Karena memang ibu yang melahirkan, ibu yang mohon maaf, ibu yang mengandung kemudian tidak bisa berpuasa, itu tadi kembali ke awal, bukan hanya wajib membayar fidyah, tapi juga wajib membayar kodok puasanya. Begitu ya, Bu Putri Baik, Bu, ya. terima kasih. Oke. Baik, sudah ada 2 penanya ya, berarti sekarang kita tinggal 2 orang yang bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Almah. Nah, siap-siap nih yang tadi nggak nanya berarti harus jawab ini ya. Boleh siapa aja. Oke? Bagaimana Ibu Alma udah siap pertanyaannya? 2 saja. Siap. Baik. Oke. Yang pertama, salah satu menjaga kesehatan mental. Kesehatan mental itu penting bagi seorang ibu zaman sekarang dan bagi seorang istri. Itu penting untuk menjadi bahagia, maka mentalnya dulu itu sehat. Nah, Baik, caranya menjaga kesehatan mental itu dengan cara apa? Gitu. Selain dijawab, kalau jawabannya hanya satu kata kan kurang nih. Tadi saya juga memberikan salah satu amaliyah untuk bisa menjaga kesehatan mental. Apa amaliyahnya itu? Itu pertanyaan Ayo. yang pertama. Ya. Baik, Ibu-ibu. Pertanyaan pertama dulu siapa? Bu Renita mau jawab tuh dengan angkat tangan. Angkat tangannya yang beneran lah ya. Ayo Bu Renita jawab. Nah, ya, sip. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. wabarakatuh. Tapi kalau salah jangan dihukum. Oke. Kalau menurut sepenangkapan saya, untuk supaya bisa waras, yang paling pertama adalah perbanyak mengingat Allah dengan cara zikir dan mendekatkan diri kepada Allah, seperti itu. Udah. Tapi kalau misalnya mau ada tambahan dari saya, mungkin jangan lupa mencintai diri sendiri dulu sebelum mencintai anak dan suami, karena kalau tangki cinta kita udah penuh, insya Allah bisa
ngasih cinta ke yang lain. Terima kasih. Iya. Terima kasih Bu Renita. Gimana Bu Alma? Sudah tepat belum jawabannya? Oke, sudah tepat sebenarnya zikirnya, tapi amaliyahnya sepertinya belum dijawab itu. Sampaikan tadi. Amaliyahnya itu eh, kalau bisa continue untuk bangun tahajud dan sholat eh, qobla subhi, qobla subuh. Oh, Iya. sama zikir. Ya. Keren gitu. Zikirnya teh subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Iya ya. Oh, benar. Lupa deng, lupa. Iya sudah benar itu. Benar. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil Bil azim azim. astagfirullah. Ya. Astagfirullah. Oke, sudah Oke. baik. Bagus ya. Diterima jawabannya Bu Alma? Diterima, bahkan Oke. ditambahi tadi. Mungkin Benar. sering ikut kelas ini, kelas dari psikolog ya. Jadi ibu yang bahagia itu sebelum mencintai orang lain, ya ini mencintai diri sendiri dulu. Bahagiakan juga diri sendiri dulu, maka akan bisa membahagiakan orang lain juga, baik suami Betul. maupun anak-anak kita. Luar biasa. Ya, baik. Makasih. Ya, alhamdulillah ya. Satu yang bisa menjawab yaitu Bu Renita. Sekarang satu pertanyaan lagi. Boleh Bu Alma memberikan pertanyaan nih. Ayo, yang belum menjawab mengeluarkan suaranya ya. Siap-siap. Silakan Bu. Oke, baik. Pertanyaan yang kedua simpel saja, bagi yang mencatat pasti paham. Ada 4 cara kita agar hidup kita bisa bahagia dunia sampai dengan akhirat, menjadi seorang istri yang bahagia, menjadi seorang ibu yang kuat, itu bisa ditempuh dengan 4 cara ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa saja keempatnya? Dari poin pertama sampai keempat. Silakan. Baik, sepertinya udah angkat tangan Bu Meita Sanjaya. Boleh langsung Ya, dijawab Bu. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. yang pertama bersyukur, yang kedua zikir, yang ketiga siap badan untuk menghadapi ujian, jadi badan kita kuat. Lalu yang keempat menjadi istri soleha dan ibu yang soleha, mampu menjadi contoh untuk anak-anak. Sip. Gimana Bu Nggak Alma? salah ya, Bu ya. Mantap, Iya. luar biasa. Bisa Oke. diterima jawabannya ya Bu ya. Benar ya Bu Alma ya? Sangat bisa diterima. Ya, baik. Mudah-mudahan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita bisa menjadi seorang istri yang bahagia dan ibu yang kuat untuk anak-anak kita. Baik, alhamdulillah tadi sudah ada sesi tanya jawab langsung dan sekarang mungkin kalau Ibu Alma mau menutup materinya, saya persilahkan sebelum nanti kita mendengarkan bersama kata sambutan dari Ibu Eka Nurwati. Monggo Bu Alma. Baik, terima kasih Bu Jani dan seluruh bunda-bunda hebat yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Terima kasih atas waktunya dan sekali lagi untuk menjadi seorang istri yang bahagia, menjadi seorang ibu yang strong, seorang ibu yang kuat. Kunci utamanya yang pertama perbanyak syukur, yang kedua perbanyak zikir, yang ketiga jadilah badan kita kuat, tetap dekat dengan Allah di kala lapang maupun sempit, di kala susah maupun senang, dan jadilah seorang istri yang solihah, dan jadilah seorang ibu yang solihah yang mampu menjadi contoh bagi anak-anaknya. Sekali lagi, ibu yang bahagia, ibu yang kuat adalah ibu yang punya mental yang sehat. Nah, mental yang sehat itu bisa kita dapatkan dengan cara satu, dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua, benar tadi, bahagiakan diri kita sebahagia-bahagianya, karena sejatinya kita punya me time itu penting, karena hidup kita bukan hanya untuk orang lain saja, tapi ada waktunya untuk diri kita sendiri. Bahkan Rasul saja membagi waktu di dalam kehidupannya itu beberapa waktu, ada waktu untuk Allah, ada waktu untuk keluarga, dan ada waktu untuk umatnya, serta ada waktu untuk dirinya sendiri. Sehingga bisa mempelajari bagaimana diri kita sendiri, bahagianya kita di mana, itu penting untuk menjaga kesehatan mental kita, sehingga tetap waras,
tetap menjadi ibu yang happy dan tetap menjadi seorang istri yang juga happy dan ibu yang bisa kuat mendidik anak-anaknya dari buayan sampai dengan anak-anak kita dewasa nanti. Mudah-mudahan kita senantiasa dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan keistiqomahan dalam menjalani hidup ini sehingga bahagianya bukan hanya di dunia tapi sampai dengan di akhirat. Amin Allahumma amin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Alma atas materi yang luar biasa pada malam hari ini yang telah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukannya yang sangat luar biasa. Dan kami mohon untuk Ibu Alma tetap masih stay di Zoom karena kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ibu Eka Nurwati, kemudian kita akan melakukan sesi foto bersama ya Bu. Nah, baik. Semoga kita memang menjadi benar-benar ibu yang bahagia, ibu yang kuat, istri yang kuat juga, yang bahagia juga dengan kita mulai membahagiakan diri kita sendiri di setiap saat ya harus selalu ya dan harus kita juga bersemangat setiap saatnya dan kita juga harus mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan, kita jalani, kita syukuri ya dan semoga kita memang bisa menghadapi cobaan ujian dari Allah dengan sabar. Baik, sekarang kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ibu Eka Nurwati karena Ibu Eka sudah hadir membersamai kita. Baik, Ibu. Assalamualaikum Ibu Eka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Terdengar suaranya kah suara terdengar. saya? Suaranya sudah terdengar. Mari Bu, saya Alhamdulillah. persilahkan untuk memberikan kata sambutan ya Bu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Alma Solihah. Assalamualaikum Bu Alma. Yang kami hormati Waalaikumsalam ibu-ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Yang kami hormati ibu-ibu pengurus, Bu Jani, Bu Leni, Bu Renita semuanya lah ya. Nggak usah disebut satu-satu nanti habis waktunya. Alhamdulillah ibu-ibu semua sudah menyempatkan diri malam ini hadir. Mohon maaf tadi kok pas banget ya. Saya tuh sebenarnya dari tadi ini Bu nyimak ya dari awal itu pas giliran disuruh ngomong putus. Tapi itu pasti tidak terlepas semuanya dari takdir Allah ya. Dan alhamdulillah hikmahnya adalah ternyata bisa disyukuri Bu. Ini saya udah parkir dengan manis di. Jadi kalau tadi itu masih lewat jalannya jelek banget. Jadi mungkin kalau tadi saya ngomong juga gajluk gitu ya. Itu Allah memang sudah memberikan waktu yang terbaik ya, insya Allah gitu ya. Terima kasih banyak tadi menyimak materi yang diberikan oleh Ibu Alma. Subhanallah, alhamdulillah ya. Jadi bahagianya nih jadi terasa nih Bu Alma. Gitu ya. Jadi kan kita tadi diajarkan untuk jadi ibu yang bahagia, istri yang bahagia, ibu yang kuat gitu ya. Dengan tips-tips yang sebetulnya mungkin kita udah tahu ya, tapi kadang lupa gitu ya Bu ya. Bagaimana sebenarnya untuk bahagia tuh simple ya, mensyukuri apa yang ada gitu ya. Mungkin dan bersabar ya. Jadi kalau dikasih bahagia bersyukur, kalau dikasih mungkin ujian bersabar gitu ya Bu ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan kita semua ya selalu dimudahkan oleh Allah untuk bisa menerapkan itu ya Bu ya. Karena teorinya gampang tapi kadang prakteknya susah Bu. Karena ujiannya suka banyak gitu ya. Ya, termasuk mungkin sedikit curhat, saya sendiri juga sedang menghadapi itu, Bu. Jadi jauh nih, lagi jauh dari keluarga nih, Bu. Jadi baru ini sebulan nih saya bergabung dengan ibu-ibu di UP3 Pringsewu gitu ya. Di satu sisi lain ada yang perlu disyukuri gitu ya, diberikan kawan-kawan baru, diberikan pengalaman baru, tapi di sisi lain ada yang perlu disabarin, Bu, yaitu jauh dari keluarga gitu. Ya, mudah-mudahan ya saya yakin kita semua di sini punya ujian kita masing-masing gitu ya, punya ya sesuatu yang mungkin kita pendam dalam hati kita masing-masing. Kadang kita nangis gitu ya, kadang kita berat di hati gitu ya, tapi insya Allah ya kita ingat bahwa
pada Allah gitu ya, istighfar gitu, mudah-mudahan bisa lega lagi gitu ya Bu, Ibu, buat saya sendiri dan juga buat kita semua. Mungkin itu Bu, terima kasih banyak sekali lagi. Materinya sebetulnya sederhana tapi sangat bermakna Bu, dan mudah-mudahan bisa kita terapkan karena prakteknya emang harus dilatih setiap hari ya Bu ya. Mungkin itu ibu-ibu izin, mohon maaf ini tidak seperti rencana ya. Rencananya tuh duduk manis di meja, sudah cantik kayak ibu-ibu. Di sini kelihatan semua wajah. Ini saya kebetulan pakai HP yang lain nih supaya kelihatan sedikit aja saya di mobil nih. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan yang lebih ideal gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa kumpul. Biasanya ibu-ibu lebih rame Bu kalau kumpulnya offline nih. Kalau Zoom nih mungkin juga ini lagi pada pulang kerja, masih ada yang di jalan seperti apa. Insya Allah mudah-mudahan diberi kesempatan Allah untuk bisa berkumpul lebih banyak lagi, lebih ramai lagi, dan menjalin silaturahmi lebih erat lagi. Mungkin itu, terima kasih Bu Alma, Bu Janik, ibu-ibu semuanya. Dari saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eka yang sudah memberikan kata sambutannya. Sama ya, seperti Bu Alma di sela-sela kesibukannya, menyempatkan meluangkan waktu untuk hadir di sini untuk kita semuanya. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih sekali Bu Eka. Dan semoga semangatnya Bu Eka tadi juga kita bisa merasakannya dan kita juga harus bersemangat juga seperti Bu Eka ya. Dan sekarang kita akan menuju ke sesi berikutnya, yaitu foto bersama ibu-ibu ya. Nanti akan di apa namanya sama Ibu Renita Cahya. Oke, ibu-ibu diharapkan on cam dulu ya. Kita akan ngambil foto terbaik untuk nanti dipajang di Instagram. Ayo, jilbabnya dibenerin dulu ya ibu-ibu. Ibu Alma boleh nanti kami tag ya Ibu di Instagram, izin. Yuk, siap-siap. Oke. Saya berikan saya mulai hitungan ya. 3, 2, 1. Sip. Sekali lagi ya. Gayanya L, Lampung. Oke, L. Ya. 1, 2, 3. Terima kasih. Baik, terima kasih. Alhamdulillah sudah kita lakukan sesi foto bersama. Kalau untuk Ibu Alma, jika ada kegiatan lain setelah ini, kami persilahkan untuk beristirahat, rehat sejenak, untuk kembali beraktivitas. Kami mengucapkan sangat-sangat berterima kasih atas waktu luangnya ya Bu Alma, atas ilmunya yang sangat bermanfaat ini. Amin, Allahumma amin. Baik, terima kasih untuk seluruh bunda-bunda hebat yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Saya izin pamit, karena di sebelah juga akan ada pengajian. Dan saya juga harus melangsungkan sholat Isya ya. Dan selamat malam untuk semuanya. Tetap bahagia, tetap sehat, tetap waras. Insya Allah dunia dapat, akhirat juga dapat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya. Ibu-ibu masih semangat? Boleh soundnya di-on-kan? Masih semangat, Bu Ibu? Mana suaranya? Semangat. Pantun dulu Bu, pantun. Nanti pantun. Kita jargon dulu aja ya. Biasanya saya ngasih jargon ini. Oke, kita jargonnya sekarang aja lah ya. Jadi, kalau misalnya saya nanti mengatakan Ibu-ibu PIKK, maka sesuai tema kita hari ini, ibu-ibu harus menjawab dengan semangat. PIKK Happy Wife, PIKK Strong Mother. Bisa, Bu? Bisa. Semangat ya? Oke, saya mulai ya. Ibu-ibu PIKK. PIKK Ya, sekali lagi ya, kurang kompak tadi. Ibu-ibu PIKK. Oke, terima kasih sudah kompak, sudah semangat lagi kelihatannya. Sekarang
kita ke sesi pengumuman door prize ya untuk yang challenge karya puisi Hari Ibu. Nanti juga kita akan menampilkan hasil karya ibu-ibu PIKK kita. Nah, ini saya akan serahkan ke Ibu Renita Cahya ya untuk pemenang door prize untuk challenge karya puisi Hari Ibu ini. Wah, terima kasih Bu Janik. Ini mungkin apa ya, hal yang ditunggu-tunggu juga ya sama ibu-ibu. Jadi tanpa mengurangi memperpanjang waktu lagi, karena pesertanya pun alhamdulillah bejibun ya, cuma 5 orang. 50 ya. 50 juta jiwa. Dari Jadi 55 pemenangnya. ya nggak pusing-pusing juga nih milihnya, semuanya dapat. Hanya kan yang membedakan urutan, tapi apapun urutannya semoga tidak mengurangi kebahagiaan bagi ibu-ibu yang menang ya. Baiklah, kita mulai pengumuman. Ini anak aku lagi bawel. Pengumuman pemenangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untukmu Ibu. Ibu, betapa beruntungnya aku memiliki ibu sepertimu. Wanita kuat yang tak pernah mengeluh sekalipun dalam hidupmu. Hari ini adalah hari ibu, namun bagiku setiap hari adalah hari ibu, karena setiap hari ibu selalu ada dalam doaku. Dunia sangat melelahkan ya Bu, sampai ibu memilih untuk beranjak dari dunia ini terlebih dahulu. Namun aku percaya bahwa kematian bukanlah akhir dari segalanya. Hanya saja ibu berjalan lebih dahulu. I love you Ibu, sampai bertemu di jannah ya Bu. Ibu, kau adalah perempuan hebat, menatap terik dengan senyum penuh semangat. Demi anakmu, apapun akan kau perbuat. Duhai ibu, selamanya kau adalah perempuan hebat. Doaku selalu terpanjat, semoga engkau selalu dalam selamat. Selamat Hari Ibu. Mah, terima kasih ya. Dalam pelukan hangatmu, aku temukan arti dari cinta tanpa batas. Sebuah cinta tak terbalas, yang mengalir begitu deras di setiap detak jantungmu. Dalam setiap doa yang kau panjatkan, engkaulah teladan yang mengajari arti dari pengorbanan yang tak terhingga. Mah, terima kasih ya. Izinkan aku dapat menjadi sinar yang terang bagi duniamu, sebagaimana engkau telah menjadi terang dalam setiap langkahku. Kaulah ibuku, cinta kasihku, terima kasihku takkan pernah terhenti. Kau bagai matahari yang selalu bersinar, sinari hidupku dengan kehangatanmu. Nah, terima kasih sudah menjadi ibu yang terbaik. Ia akan mempersembahkan lagu ini buat Bunda. I love you Bunda. Ya sayang sama Bunda. Selamat Hari Ibu. Dadah. Bersinar kau bagai cahaya yang selalu beriku penerangan. Selambut sutra kasihmu kan selalu kurasa dalam suka dan duka. Kaulah ibuku, cinta kasih
pernah terhenti. Kau bagai matahari yang selalu bersinar, sinari hidupku dengan kehangatanmu. Bagaikan embun kau sejukkan hati ini dengan kasih sayangmu. Betapa kau sangat berarti bagiku, kau akan pernah terganti. Kaulah ibuku, cinta kasihku, terima kasihku takkan pernah terhenti. Assalamualaikum Mama. Terima kasih ya Mama. Lahirin Kai. Semoga Mama sehat selalu. Wajadanaka likulika kafanauka wanikmauka. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dadah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, alhamdulillah itu Baik, semua alhamdulillah. video-video Gimana? pembahasan kita yang alhamdulillah sangat-sangat bagus ya. Ini kayaknya ibu-ibu yang lain aja masih malu ya, masih pada malu-malu. Semoga nanti kalau ada challenge lagi jangan malu buat keluarin ide kreativitasnya. Insya Allah akan Iya, selalu kita tampung dan apresiasi. betul. Seperti itu Iya. ya. Jangan dibukain ya kukunya, langsung aja. Silahkan Baik, Jani. oke. Terima kasih Mbak Renita Cahya yang telah menampilkan video para pemenangnya. Saya akan sebutkan ulang untuk dari tadi ya, pas tadi sesi materi tadi yang penanyanya tadi ada Ibu Dwi, kemudian ada Ibu Putri, kemudian menjawab pertanyaan dari Ibu Alma, ada Ibu Renita, dan ada Ibu Meta Sanjaya. Ya, lalu untuk door prize yang challenge puisi, karya puisi ini, untuk yang pertama itu Bu Nanda, kemudian ada Bu Feni, dan yang ketiga Bu Lia. Kemudian untuk yang hiburan di challenge puisi ini itu ada Ibu Nancy dan Ibu Ica. Jadi saya harap setelah ini ibu-ibu yang mendapatkan door prize segera japri saya ya untuk mendapatkan hadiahnya. Terima kasih ya. Alhamdulillah ya, rezeki istri soleha ya. Oke, baik. Selamat bagi yang mendapatkan door prize malam hari ini ya. Dan yang belum dapat door prize mungkin bisa dapat di acara-acara PIKK berikutnya ya Ibu. Dan seperti yang dikatakan Bu Renita tadi, jangan tidak mencoba ketika nanti ada challenge-challenge yang lainnya. Setidaknya kita meramaikan IG kita di Instagram kita PIKK UP3 Pringsewu ya Ibu. Baik, acara selanjutnya yaitu arisan bulan Desember ini. Saya persilakan kepada Ibu Leni Sadikin untuk mengumumkan yang dapat arisan. Boleh melalui video wheel-nya atau sudah ada list namanya yang mendapatkan arisan pada bulan ini. Silahkan Bu Leni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Baiklah Ibu-Ibu, untuk
bulan ini saya keluarkan 6. Tadi sudah saya putar dan kali Mbak Renita bisa di layar, Iya, bentar ya, Bu. tampilkan di layar Eh, ya. tadi udah aku Eh, download sih. nah, untuk arisan kita ini sudah ke-8. Jadi Berapa pada lagi nih? Januari dan Februari kita sudah berakhir di Februari ya. Ya. Share screen dulu ya. Februari selesai ya Bu Leni ya? Iya Bu, nanti di Maret atau habis Lebaran aja kita mulai lagi ya Ibu-ibu ya. Ya, habis Lebaran Eh, aja. Biasanya kalau Lebaran kan nanti uangnya barbar nih kemana-mana. Jadi kita mulai April. Iya, napas dulu sepertinya ya. Nanti biar kita bisa. Oh, itu udah keluar tuh. Siapa yang pertama? Yang pertama Ibu adalah Ibu Helvina. Helvina Dimas. Selamat Bu kepada Vina Ibu Dimas Helvina ya. Dimas. Oke. Yang selanjutnya adalah sebentar. Ibu Nanda Said. Selamat kepada Ibu Nanda Said. Ini udah dikocok sebelumnya sama Bu Leni ya untuk Ya. mempersingkat waktu. Yang selanjutnya adalah Ibu Lili Ivan. Dan selanjutnya adalah Ibu Meita Sanjaya. Rezeki nomplok ya. Nah, udah. Berarti 4 orang ya Bu Leni ya yang di ini ya. Dan satu lagi Bu Apri ya. Ya, ini yang saya putar itu ada 4 orang. Nah, Ya. yang satu Bu Apri itu sudah request dari sebelum arisan bahwasanya dia meminta untuk dikeluarkan. Baik. Siap. Ini yang arisan 5, Bu. 5 apa 6, Bu? 6. Bu Apri, Lina Apri, alhamdulillah dia ikut 2. Jadi Oh, Bu jadi Meta Sanjaya dua-duanya. itu ikut 2. Ya. Heeh. Oh, gitu. Jadi Mm-mm. saya ulangin ya, Bu. Yang Hmm. pertama Bu Vina Dimas, yang kedua Bu Nanda Said, yang ketiga Bu Iya. Lili Ivan. Kemudian yang Heeh. Bu Meta yang keempat, terus yang 5-6-nya itu Bu Apri, begitu, Bu. Bu Meta juga ikut 2. Kita keluar di bulan ini keluar dapat 7. Bisa 7. keluar 7. Oh, Nah, Jadi aku 7. langsung keluar 2 ya Bu ya? ya. Enak benar ya. Oh, gitu. Oke, oke, Ya. oke. Nah, untuk bulan Januari itu bisa keluar 6 dan terakhir nanti bisa 7 lagi gitu. Baik, baik. Kita berdasarkan jumlah yang ikut ya. Jadi bisa kadang 7, kadang 6 gitu. Ya. Untuk berakhir di Ah, 10 bulan. baiklah. Kita mah suka-suka aja Bu nerima duit soalnya. Ibu-ibu ya. Ya kan? Iya, uang itu salah satu bikin kita bahagia loh, Bu. Bener nggak sih? Ayo. Benar. Benar. Kan? Kalau ngomongin duit kencang itu ngomongnya. Iya. Nah, baik Ibu-ibu, demikianlah arisannya. Saya ucapkan terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Leni, terima kasih Bu Renita juga yang sudah membantu tadi ya sesi arisannya. Alhamdulillah semua rangkaian acara telah kita ikuti bersama. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, semangat baru yang penuh energi, dan semakin erat silaturahmi dan persaudaraan kita ya ibu-ibu. Dan semoga kita dipertemukan kembali di agenda-agenda PIKK selanjutnya. Tentunya dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin ya robbal alamin. Marilah ibu-ibu, kita tutup pertemuan kita ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Satu pantun penutup ya. Tadi udah ditagih sama Bu Putri nih. Pantun ya Bu, boleh kita hidupkan dulu soundnya biar ada suaranya. Oke, jangan lupa kata cakepnya ibu-ibu ya. Bunga mekar di perbukitan. Cakep. Sawah luas di pedesaan. Cakep. Terima kasih untuk kehadiran dan perhatian. Mohon maaf untuk kesalahan. Cakep. Oke. Mari ibu-ibu untuk selalu bersemangat dalam melakukan segala peranan penting kita dalam kehidupan ini.
Marilah ibu-ibu juga menjadi istri yang bahagia untuk suami kita yang selalu berjuang mencari nafkah untuk keluarga kecil kita. Menjadi ibu Amin. yang terbaik, menjadi ibu yang kuat untuk anak-anak kita yang tingkah lakunya selalu menggemaskan setiap harinya. Dan jadilah seorang istri sekaligus seorang ibu versi terbaik kita masing-masing ya ibu-ibu. Selamat Hari Ibu semuanya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah, nun wal qalami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pengurus, jangan keluar dulu, ada sedikit pembahasan penting. Dan selain pengurus, boleh keluar ya. Terima kasih atas kehadiran semuanya. Selamat malam.